Yang menariknya apa? Karena kurma tidak tumbuh di Indonesia, zaitun tidak tumbuh secara subur seperti daerah Jazirah Arab, maka Allah menciptakan sekalian tumbuhan di negeri ini yang memiliki kandungan seperti itu, yang dia lengkap asam aminonya, yang dia juga lengkap lemak seperti lemak zaitunnya, dan dia juga mengandung bahan mineral yang berperan untuk sebagai anti kanker. Namanya apa? Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian memberikan banyak petunjuk kepada kita semua. Ya. Yang luar biasanya adalah kalau kita membahas tentang makanan ya, makanan, minuman segala macam, sebenarnya obat-obatannya kita itu terletak di sana. Kalau bahasa peribahasa kita di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, maka mungkin Jazirah Arab adalah tempat yang susah tumbuhan di sana. Maka Allah tumbuhkan di situ, ya, tempat di situ di Jazirah Arab tersebut tumbuhan yang mencukupi kebutuhan orang-orang di sana dari sisi nutrisinya. Namanya apa? Namanya kurma. Jadi kurma itu merupakan salah satu superfood yang luar biasa. Kurma dahsyatnya dia bisa mencegah atau mengobati orang-orang dengan penyakit-penyakit seperti apa ya, leaky gut atau sindroma usus bocor. Leaky gut. Ya, leaky gut itu muncul karena apa? Karena ususnya udah tidak intak lagi, sudah tidak rapat lagi, terbuka gitu. Jadi isi dari usus itu masuk ke darah. Itu namanya leaky gut. Dan kurma adalah salah satu obatnya. Maka lihat, kata Nabi apa? Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang makan kurma 7 butir pagi hari, dia tidak akan terkena sihir sampai sore harinya. Saya menggunakan pedoman itu sebagai apa? Sebagai cara kita untuk belajar bahwa ternyata makan pagi itu salah satu yang terbaik adalah makan kurma. Ya. Bukan bubur ayam. Ya, bukan bubur ayam. Bukan nasi uduk. Apalagi nasi goreng, Pak. Ya. Jadi makan buah. Makan buah. Kan malamnya toh kita juga puasa kan? Tidur itu kan puasa. Tidur itu kan puasa. Maka puasa atau sarapan itu bahasa Inggrisnya kan breakfast. Breakfast, ya, fast yang di break. Maka pagi-pagi itu saat yang tepat untuk minum air, makan buah, ya, atau enzim-enzim yang tinggi seperti ya madu seperti itu, ya. Dan tidak perlu banyak makan di pagi hari. Jadi kalau Anda mau sehat, mulai sekarang pagi-paginya jangan banyak makan. Mau sehat kan? Jadi sarapan besok paginya apa? Baru saja dia pengen hidup sehat, tiba-tiba teng bunyi piring dipukul. Abang buburnya lewat. Ya. Baru saja hidup sehat, terus tiba-tiba temannya ngajakin bakso, mie ayam. Mie ayam sehat nggak sih? Coba saya tanya deh. Kita kuis dulu deh. Mie ayam tuh sehat nggak? Sehat nggak, Pak? Saya ngomong gini takut, makanya di depan banyak yang jualan. Kemarin pas kajian di mana di Al-Latif di Bandung itu, habis kajian gitu kan, tablik akbar gitu. Para pedagangnya katanya protes. Yang gorengannya nggak ada yang beli gitu. Ya. Gorengan sehat nggak? Susah banget ngomongnya. Susah maksudnya melepaskan mantan itu kan, mantan gorengan, mantan apa. Mie ayam. Mie-nya dari tepung kan? Terus tepung itu salah satu biang ya, salah satu pemicu munculnya masalah-masalah pencernaan. Tepung yang ada sekarang ya, tepung-tepung yang sudah terhybrid. Ya. Terus kita makannya sama sayur. Sayurnya masalah nggak? Masalah sebenarnya. Pestisida kan? Saya nanti khawatir ngomong begini ada pusing makan apa habis ini.
Makanya kemarin pas kajian di Batam itu, subhanallah panitia bikin bazar sehat. Jadi masyarakat dikenalkan dengan makanan-makanan yang sehat. Tepungnya non gluten, gulanya diganti gula singkong. Kemudian di situ ada empek-empek. Tapi empek-empeknya tidak pakai sagu, pakainya tepung singkong. Jadi banyak pilihannya. Ya, kalau mau sebenarnya. Ya. Jadi kalau nanti lama-lama orang nggak lagi makan gorengan, ya kenapa? Saya mungkin menduga salah satu penyebab banyak biang keroknya masalah-masalah kesehatan sekarang, ya, adalah terlalu banyaknya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bersumber dari trans fat. Trans fat itu dari gorengan salah satunya. Ya, dari gorengan salah satunya. Itu kan di mana-mana kan. Jadi kalau saya membayangkan kalau seandainya nih di daerah kawasan Jalan Ki Haji Nur Ali ini gitu kan, lebih banyak yang jual es tebu, buah, sayur, kunyit, jahe, mungkin Indonesia bisa sehat loh. Mungkin. Ya, harapannya sih begitu. Ya. Caranya gimana? Anda jangan beli. Nanti lama-lama kan dia tanya kan, "Bang, saya mau pamitan." Enggak beli lagi. Bilang gitu sama dia kan. Dia tahu kenapa gitu kan. Saya sudah ikut kajian. Terus dibilang kajiannya gimana? Jangan lagi makan gorengan gitu kan. Terus dia kan mulai pikir, tapi saran dari Dr. Zaidulnya, abang disuruh jualan buah. Kan kepikiran dia kan? Nanti besok Anda ke situ beli buahnya, bantu dia lagi. Ya, kalau mau. Mau nggak sih? Ya nggak mau juga nggak apa-apa sih. Kan judulnya dakwah tuh nggak boleh baper. Anda mau sehat, mau tidak sehat, Anda mau makan sehat, nggak sehat, toh kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri kok. Sudah dikasih tahu nggak sehat, masih juga makan, ya sudah silakan aja, nggak apa-apa. Saya nggak baper, serius. Ya. Yang nyesel nanti kita sendiri. Kemarin saya lihat ada ibu-ibu posting saya. Sempat saya baca di DM di Instagram. Dia cerita, "Dok, kapok," dia bilang. Kenapa? Dia cheating, kata dia cheating. Udah biasa hidup saya, tiba-tiba dia cheating, makan nggak sehat. Akhirnya berobat ke dokter. Mual, muntah segala macam. Mual lah gitu kan, pusing segala macam dia bilang. Datang ke UGD atau ke dokter gitu, saya lihat fotonya gitu kan, foto dia datang ke klinik ya. Begitu. Ya. Kalau tetap bandel. Ya, kalau tetap bandel kayak begitu. Jadi tadi kita bicara kurma. Nah, kurma nih sekalian bisa dipakai untuk berbagai macam hal. Kalau bicara tentang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, maka tadi kita bicara tentang kurma. Kurma itu subhanallah salah satu makanan terbaiknya usus kita. Coba lihat. Apa hikmahnya Allah menciptakan ada kurma basah, kurma kering, kurma mengkal, kurma sudah ranum gitu kan? Itu manfaatnya beda-beda. Kurma yang masih basah, ya, kurma mengkal itu kan, kita agak-agak keras, tapi dia masih manis. Itu sifatnya dia bisa membersihkan liver. Dia bisa membersihkan liver. Jadi kurma-kurma yang masih keras itu tapi sudah manis sebenarnya. Dia dengan rasanya dia bisa membersihkan liver. Itu kurma seperti itu. Lalu kurma yang sudah lembut, ya, yang kita biasa makan di Ramadan itu, dia cocoknya untuk lambung. Ya. Maka setiap perubahan warna-warna rasa tadi itu mempengaruhi ke badan kita. Ya, setiap seperti itu. Itu kurma. Indonesia, ya, di situ juga Allah tumbuhkan kayak pohon zaitun, ya, pohon zaitun. Ya, zaitun itu mengandung lemak yang sangat baik untuk jantung dan pembuluh darah kita, dan dia juga bisa berperan untuk mencegah kanker. Ya, ada jenis lemak di situ disebut dengan MUFA, monounsaturated fatty acid. MUFA. Ya, asam aminonya juga ada di kurma tadi. Ya, situ. Lalu yang menariknya apa? Yang menariknya ternyata karena kurma tidak tumbuh di Indonesia, zaitun tidak tumbuh secara subur seperti daerah Jazirah Arab, maka Allah menciptakan sekalian tumbuhan di negeri ini yang memiliki kandungan seperti itu, yang dia lengkap asam aminonya, yang dia juga lengkap lemak seperti lemak zaitunnya, dan dia juga mengandung bahan mineral yang berperan untuk sebagai anti kanker. Namanya apa? Namanya ini. Kelor. Kelor ini mengandung hampir 20 jenis asam amino. Ini dia ini.
Dan asam amino adalah bahan baku badan kita. Gen kita itu bahan bakunya asam amino. Makanya ibu-ibu kalau maaf ketemu dengan anak-anak yang autis, kasih kelor. Kasih kelor. Dalam bentuk apa? Sayur boleh, kapsul begini boleh, ya, atau di blender juga boleh. Ya, kelor. Kelor ini mengandung minyak yang sama kayak zaitun. Luar biasa kan? Saya tuh kadang-kadang semakin saya belajar kayak begini, saya semakin kagum dan semakin takjub dengan apa-apa yang Allah ciptakan.